Di video kali ini gue motretnya di lapangan banteng nih. Nah, karena ini hari Minggu dan juga masih pagi, jadi di area foto ini tuh nggak begitu rame ya. Pas banget nih gue dapet angle foto yang bagus dan juga jadi lebih banyak testing ya untuk pengambilan fotonya. Karena memang area ini tuh lagi sepi nih. Nah, biasanya tuh kalau di lapangan banteng itu ramenya itu ketika siang atau menjelang sore, terutama di malam Minggu itu rame banget. Nah, karena ini lagi sepi nih, jadi kesempatan gue buat eksplorasi pengambilan fotonya. Kenapa sih eksplorasi pengambilan foto itu penting di dalam hunting foto? Jawabannya simple teman-teman, supaya kita berhasil dapetin hasil foto yang sesuai sama ekspektasi kita. Nah, di dalam proses hunting itu ada yang namanya kita udah mengimajinasikan foto seperti apa nih yang pengen kita ambil. Supaya hasil fotonya sesuai sama ekspektasi, itu dibutuhin proses eksplorasi atau mencoba berbagai angle, berbagai cara pengambilan, sudut pengambilannya, dan juga pencocokan posisi berdiri ya sama objek yang pengen kita foto. Nah, itu tuh harus dicoba, nggak cuma sekali, 2 kali, bahkan bisa sampai 5 kali ke atas ya untuk ngedapetin hasil foto yang sesuai sama ekspektasi kita. Dan itu tuh wajar banget kok di dalam proses hunting foto. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalkan kita motoin objek yang itu-itu aja, tapi prosesnya tuh sampai berkali-kali, dan itu wajar banget. Tujuannya satu, supaya bisa dapetin hasil foto yang sesuai sama ekspektasi kita. Kayak di proses hunting gua kali ini nih, objeknya itu aja dan juga lokasinya masih di area yang sama nih dari detik awal sampai saat ini ya. Ya karena memang di area ini tuh selain sepi dan juga alat yang gue pakai tuh mendukung untuk ngambil objek yang jauh, tapi karena ada lensa tele di dalam kamera handphonenya, jadi kelihatan lebih deket. Terus karena objeknya banyak banget yang bisa diambil nih dari area yang jauh itu ya. Nah, jangan lupa juga, jangan kasihkan ke satu area aja, tapi eksplorasi juga ke area lainnya. Kira-kira objek apa nih yang bisa diambil ya. Dan penting banget tuh untuk observasi atau ngamatin lingkungan sekitar dulu untuk ngelihat nih objek apa yang cocok ya buat diambil. Nah, kayak gue nih, gue juga lagi observasi, meskipun gue dulu ya kalau zaman kuliah sering juga kesini gitu buat hunting foto. Nah, cuman karena ini balik lagi ke sini setelah beberapa tahun kemudian ya, jadi rasanya tuh kayak masih pertama kali juga kesininya. Dan harus observasi juga sih buat objek-objek apa nih yang bisa gue ambil. Yang penting eksplorasi dulu aja teman-teman kalau lagi hunting foto. Jangan lupa diamatin dan juga cobain terus dari segi pengambilan gambarnya, terus juga angle fotonya, komposisi, dan lain-lainnya. Nah, pas banget nih di kali ini tuh selain gue dapet objek-objek yang lumayan banyak ya, yang pasti gue juga pengen motret yang jadi simbolis dari lapangan bantengnya lah, supaya nggak ketinggalan hype-nya nih. Biasanya kan kalau para fotografer ke lapangan banteng pasti fotoin ini nih. Nah, abis itu gue lanjut lagi nih eksplorasi ya, buat cari-cari kira-kira objek apa yang bisa gue ambil. Terus juga sekalian gue ngeliat-liat lingkungan sekitar lapangan banteng tuh ada apa aja. Nah, ngomongin soal fenomena motret kok cuman pakai HP, ya sebenarnya di tahun 2025 ini nggak ada salahnya juga ya. Apalagi perkembangan handphone di tahun ini tuh bener-bener signifikan banget dari 10 tahun yang lalu atau bahkan 5 tahun yang lalu. Bahkan buat sekelas HP yang 1 jutaan, 2 jutaan itu kamera handphonenya udah bagus temen-temen. Jadi nggak ada salahnya kalau motret itu cuman pakai handphone. Nah, selagi buat hobi ataupun profesional yang arahnya cuma dokumentasi ya, harusnya sih nggak ada masalah ya. Karena perkembangan handphone di tahun ini tuh udah secanggih itu. Bahkan untuk kelas handphone yang paling murah sampai yang menengah ke atas pun udah oke banget sih buat hasil fotonya. Selain itu, salah satu kelebihan yang gue rasain banget nih soal motret pakai HP itu adalah kegampangannya. Tinggal buka HP, terus juga buka kameranya, udah tinggal motret-motret aja pakai mode auto. Pakai mode auto juga udah bagus kok, kecuali kalian memang dihadapkan kondisi yang gelap misalkan, atau kondisi yang cuacanya tuh lagi jelek. Nah, kalau kalian pengen eksplorasi baru tuh bisa pakai mode manual. Toh juga di tahun ini tuh HP-HP yang di bawah 3 juta tuh udah pada ada mode manualnya.
Jadi udah seproper itu buat sekelas kamera handphone ya. Nah, jadi buat teman-teman sekalian yang masih minder motret pakai kamera handphone aja, nggak usah minder teman-teman, nggak usah malu. Karena yang penting itu untuk di tahap hobi ya. Yang penting itu adalah skillnya dulu yang dimatengin, yang didalemin, yang dipelajarin sampai bener-bener paham lah minimal soal basic fotografi. Tapi itu konteksnya untuk di skala hobi ya. Kalau ke arah profesional ya memang dibutuhin alat-alat yang lebih canggih dan juga dicocokkan dengan kebutuhan foto profesionalnya. Tapi kalau buat skala hobi ya buat motret pakai HP juga udah cukup banget teman-teman. Oke, kita balik lagi ke topik utamanya ya. Ngomongin soal lapangan banteng, karena gue udah cukup puas ya eksplorasi di bagian dalam lapangan bantengnya. Nah sekarang gue coba ngeliat-liat sekaligus hunting foto di bagian luar lapangan bantengnya nih. Jadi kalau dari pintu keluar ke arah selatan tuh gue tinggal belok kiri, terus muterin lapangan bantengnya dari sisi kiri. Dan ini gue lagi eksplorasi buat foto pakai komposisi framing ya. Pas banget ada dedaunan dan juga ada objek si patung yang simbolis ini dari lapangan banteng atau ikoniknya lapangan banteng. Nah ini dia hasil fotonya. Salah satu tantangan foto pakai komposisi framing adalah kita harus ngecocokin posisi objek yang kita foto nih sama framing yang kita pakai. Kayak contohnya yang lagi gue lakuin nih, gue harus ngepasin antara patung dan juga dedaunannya sebagai framing. Dan ini dia hasil fotonya. Jadi kesulitannya apa tuh bang kalau motret di lapangan banteng? Ya kesulitannya adalah gue harus peka sama momennya dan juga harus pilih-pilih momen apa yang pengen gue ambil. Karena saking banyaknya gue jadi bingung motret apaan ya. Dan juga semuanya bagus, momen-momennya, pencahayaannya, dan juga cuacanya nih lagi bagus banget. Udah gitu langitnya biru banget ya. Jadi hasil fotonya tuh udah pasti bagus tanpa gue edit gitu. Nih kalian lihat nih, semua hasil fotonya itu nggak gue edit sama sekali. Itu hasilnya udah secakep ini teman-teman. Nah di hunting kali ini tuh gue motretnya itu pakai mode auto semua teman-teman. Tapi ada beberapa foto yang diambil pakai mode potret karena gue juga pengen lihat hasil kualitas foto dari Samsung S24 FE ini yang baru gue pakai selama sekitar 1 bulanan. Hitung-hitung nyari sampel buat review HP-nya nanti ya teman-teman ya. Nah buat kalian kalau pengen nonton reviewnya jangan lupa subscribe akun YouTube gue Rico Viral ya, supaya dapetin info-info menarik soal handphone dan juga fotografi. Nah ini gue lanjut cari beberapa momen lagi ya atau objek untuk yang gue foto. Kali ini masih gereja sih ya teman-teman. Cuman dari posisi berdirinya agak beda nih. Dan gue dapet framing yang pas nih teman-teman. Ini dia nih hasil fotonya. Kalian lihat ya tanpa diedit. Nah ngomongin foto diedit ya, entah kenapa ya di usia gue yang sekarang ini ya udah pertengahan 20-an kayak males aja gitu buat ngedit. Karena hasil fotonya udah cakep sih sebenarnya ya. Udah cakep dari segi pewarnaan, ketajaman, terus juga pokoknya bagus lah buat standar hasil foto yang hobi aja, bukan yang profesional. Kalau profesional mungkin beda cerita, yang disesuaikan sama kebutuhan klien kalau profesional. Kalau ini kan cuma hobi, jadi udah cukup banget sih ini buat diupload ke media sosial dan juga cuman kebutuhannya buat hobi. Ini udah cakep banget kalau menurut gue. Nah, kalau menurut kalian gimana nih hasil foto yang gue ambil di video POV kali ini? Komen di bawah ya, dan jangan lupa subscribe buat tips fotografi lainnya. See you guys.